Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita masuk pelajaran kita korespondensi. Adapun materi yang ingin ibu sampaikan yaitu tentang dasar-dasar komunikasi. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini agar peserta didik mampu menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi diartikan sebagai proses pemberitahuan. Ada pihak yang memberitahu dan ada pihak yang diberitahu. Dalam kata sederhana, komunikasi adalah suatu proses penyampaian sebuah informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi juga bisa disebut sebagai penyimpanan atau pemindahan suatu informasi. Contohnya, pemindahan atau penyerahan suatu benda atau pengiriman barang dagangan dari penjual ke pembeli. Selanjutnya, ada dua komunikasi yang bisa dilakukan untuk menyampaikan sebuah informasi. Yang pertama, komunikasi secara lisan, dan yang kedua, komunikasi secara tulisan. Nah, di sini ada gambar itu komunikasi secara lisan. Nah, dari penjelasannya, komunikasi secara lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan sistem pendengaran, misalnya melalui pesawat telepon dan radio. Yang kedua, di sini juga ada tertera gambar, itu komunikasi secara tulisan. Nah, komunikasi secara tulisan ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan sistem pendengaran, misalnya melalui sepucuk surat atau sehelai gambar untuk menyampaikan sebuah informasi tersebut. Dan ada di sini dalam komunikasi itu unsur-unsur komunikasi. Pada saat kita berkomunikasi, itu terdapat unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, media. Dan yang terakhir, efek atau feedback. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit tentang 5 unsur tersebut. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan, ide, pernyataan atau suatu informasi. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan, ide, pernyataan atau suatu informasi dari seorang komunikator. Dan yang ketiga, pesan. Pesan adalah sebuah informasi, ide atau pernyataan yang diberikan komunikator kepada komunikan. Yang keempat, media. Media adalah sarana atau saluran penunjang untuk terhubungnya komunikasi antara komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir adalah efek atau feedback. Efek atau feedback yaitu pengaruh dari adanya pesan. Bisa disebut sebagai tanggapan pesan yang disampaikan bagi komunikator untuk komunikan agar mengetahui apakah pesan yang diterima oleh komunikan mencapai sasaran atau tidak. Dengan kata lain, apakah komunikan dapat memahami pesan yang diterima sesuai dengan maksud komunikator. Misalnya, ini contoh ya ibu kasih. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan agar secepatnya mengembalikan barang yang dibeli beberapa hari yang lalu karena tidak sesuai dengan pesanan, dan sekaligus mengurus bagaimana pengembalian uang atas pembelian barang tersebut secara tunai. Nah, selanjutnya komunikator menginginkan tanggapan itu dari komunikan. Apakah pesan yang disampaikan itu dimengerti oleh komunikan dan dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksud oleh komunikator. Baiklah, itu saja penyampaian materi yang
yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak Ibu dapat memahami dan dimengerti. Oke, selanjutnya kita masuk ke penugasan. Ibu hanya minta tugas, coba kalian buat contoh gambar, struktur dan penjelasannya ya. Proses komunikasi yang sederhana yang sering kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, itu saja materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk anak ibu semuanya.